Demokrat anggap Ganjar dan Anies sulit jadi satu kekuatan, misinya berbeda. Menurut saya, PDI Perjuangan ingin menunjukkan keluasan dalam berpolitik. Karena kritik ya, dari berbagai pihak mengatakan PDI Perjuangan cenderung eksklusif, angkuh katakanlah. Dan itu kan sudah mulai terlihat sebetulnya ketika Mbak Puan bertemu dengan banyak partai, termasuk partai yang dianggap selama ini berseteru seperti Demokrat. Saya melihat orang-orang yang Mbak Puan, termasuk Pak Said ini kan orang dekatnya Mbak Puan juga ya, ingin menunjukkan karakter yang sama dalam melakukan lobby-lobby politik. Ketika berbicara mengenai basis atau segmen dari pemilih Mas Ganjar dengan Mas Anies, yang satu berbicara keberlanjutan, yang satu berbicara perubahan. Kita ambil contoh ekstrim juga dalam konteks basis ideologi, PKS pendukung Mas Anies dan PDI Perjuangan pendukung Mas Ganjar yang utama ada dalam spektrum yang berbeda cara pandangnya tentang ideologi. Jadi ada hal-hal yang ketika digabungkan belum tentu menjadi matematika 1 tambah 1 sama dengan 2, bisa jadi spekulasi ini ya, dia malah menjadi air dan minyak. Saya kira agak sulit ya, karena kecuali Anies jadi presiden. Karena amanah Majelis Suro PKS ke-8 juga kita ingin mendukung Anies itu sebagai presiden, dan relawan-relawan Anies sudah bergerak ya. Artinya kita melihat bahwa kemungkinan itu akan bisa mungkin kalau Anies yang jadi presiden. Itu perspektif PKS. Pemahaman yang berkaitan dengan perubahan dan berkelanjutan itu bagaimana, dan tentu itu tidak semudah yang dibayangkan untuk bisa demikian sejalan. Tentu itu kan akan, saya tadi katakan, itu membutuhkan tinjauan yang lebih menyeluruh, karena sekali lagi untuk memilih pasangan calon pimpinan nasional ke depan tentu tidak seperti kita memilih pasangan-pasangan untuk hal-hal yang lain. Jadi dalam konteks ini kami melihat bahwa kemungkinan itu bisa bergabung kecuali Anies yang jadi presidennya. Itu mungkin baru bisa, sangat mungkin terwujud. Tapi kalau Anies jadi wakilnya, saya kira itu juga sulit untuk diwujudkan. Hanya saja kita tahu saat ini kami ya, Demokrat bersama dengan Koalisi Perubahan sudah memiliki jalan sendiri. Kami memiliki semangat memperjuangkan perubahan dan perbaikan untuk Indonesia yang lebih baik, dan melihat Mas Anies ini sebagai sosok atau simbol perubahan yang pantas dan pas untuk mewakili masyarakat yang menginginkan perubahan dan perbaikan. Sedangkan Mas Ganjar sendiri sudah memiliki jalannya, ya, sudah memiliki jalannya sendiri. Hanya saja memang jika saat ini kita belum bersama, mungkin ke depan ya, bagaimanapun kan semangat Koalisi Perubahan ini ingin berkolaborasi dan sinergi dengan semua elemen bangsa untuk Indonesia yang lebih baik. Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarif Hasan merespons Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang membayangkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menjadi satu kekuatan. Syarif mengatakan kedua koalisi memiliki visi yang beda. Pandangan tersebut sesuatu yang kami apresiasi, namun karena tema misi kedua koalisi berbeda tentunya sulit untuk terwujud. Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP, adalah perubahan dan perbaikan, kata Syarif kepada wartawan, Selasa. Syarif mengatakan publik bakal bertanya-tanya jika PDIP bersanding dengan KPP. Dia kemudian bertanya apakah PDIP bisa sejalan dengan konsep perubahan yang diusung oleh koalisi pendukung Anies Baswedan. Menjadi pertanyaan, mungkinkah PDIP sejalan dengan koalisi KPP? Harapannya komunikasi yang sudah terjalin baik sekarang ini perlu lebih ditingkatkan untuk menyatukan misi membangun bangsa ke depan, dan semoga dapat terjalin persamaan yang lebih banyak, ucapnya. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengaku tak jemawa Ganjar Pranowo unggul dari Anies di simulasi Capres head-to-head survei Litbang Kompas. Dia menilai Anies bukan kompetitor yang patut diremehkan elektabilitasnya. Dia bicara kalau Ganjar dan Anies dapat bergabung menjadi satu kekuatan di 2024 nanti. Bagi kami, Anies Baswedan bukan kompetitor yang patut diremehkan. Beliau dengan Ganjar adalah sosok calon pemimpin yang cerdas. Keduanya sama-sama dalam satu alma mater,
kampus terhebat di Indonesia, yakni Universitas Gadjah Mada. Apalagi jika keduanya bisa bergabung menjadi satu kekuatan, tentu akan makin bagus buat masa depan kepemimpinan nasional kita ke depan, sama-sama masih muda, cerdas, dan energik, ujarnya.